Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berupa studi kasus. Perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NPM terakhir 260. Baik, perkenalkan nama saya Edo Kurniawan dengan NPM akhir 269. Dan saya Muhammad Farid dengan NPM terakhir 276. Dan selanjutnya kita akan yang pertama adalah pendahuluan. Dengan studi kasus ini, kita memilih aplikasi Get Kontak. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlihatkan penerapan konsep struktur data dinamis seperti linked list atau queue dalam penyimpanan serta memproses data kontak. Pada simulasi ini, pengguna bisa menambahkan data kontak, menampilkan daftar kontak, menambahkan nomor keantrian pencarian hingga memproses pencarian secara otomatis. Selain itu, program juga memperkenalkan penggunaan rekursi dalam algoritma pencarian data sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang efisiensi dan logika pemrograman dalam struktur data. Yang awal ada include string. Penjelasannya, include studio standar input output header berisi fungsi dasar seperti printf, scanf, dan get untuk menampilkan dan menerima input dari pengguna. Terus yang kedua ada standar library header, menyediakan fungsi untuk manajemen memori dinamis, malloc, dan free, konversi tipe data dan keluar dari program. String H berisi fungsi manipulasi string seperti stripc, streams, dan style yang berguna untuk memproses teks yaitu nama dan nomor. Pembahasannya, tanpa library ini program tidak akan bisa berjalan karena setiap fungsi penting yang digunakan berasal dari ketiganya. Misalnya untuk membuat not baru pada linked list diperlukan make-load dari standar library header. Sementara itu, fungsi streams dari string H dibutuhkan untuk membandingkan apakah nomor yang dicari sama dengan nomor yang tersimpan. Ini menjadi dasar penting bagi operasi logika di seluruh bagian program. Sini ada struktur untuk data kontak. Tipe def, struktur kontak, ada char nomor, char nama, struktur kontak, next. Penjelasannya, struktur kontak berfungsi sebagai representasi dari satu data dalam daftar. Setiap nodes memiliki 3 elemen. Yang pertama, nama, yaitu menyimpan nama kontak. Yang kedua, nomor, menyimpan nomor telepon. Lalu pointer yang menunjukkan ke kontak berikutnya membentuk rantai atau linked list. Variabel global head kontak berfungsi sebagai penunjuk ke node pertama, kepala daftar. Bila belum ada, nilainya 0. Pembahasannya, struktur ini menggambarkan konsep linked list dalam bentuk struktur data. Linked list berbeda dengan array karena tidak memiliki batas kapasitas tertentu. Program dapat terus menambah kontak selama masih ada memori yang tersisa. Hal ini meniru sistem daftar kontak di dunia nyata, di mana pengguna bisa terus menambah data tanpa batas jumlah tertentu. Selain itu, pointer next menjadi kunci untuk menghubungkan antar nodes sehingga memungkinkan penelusuran dan pencarian data secara efisien. Next, Q mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, artinya data yang masuk pertama kali akan diproses terlebih dahulu. Konsep ini mirip dengan sistem pencarian di aplikasi Get Kontak. Ketika pengguna menambahkan beberapa nomor kontak untuk dicari, sistem akan memproses satu persatu sesuai urutan yang masuk. Dengan menggunakan linked list untuk queue, jumlah antrian bisa fleksibel tanpa batasan kapasitas tetap seperti array biasa. Pada penjelasannya,
Struktur ini digunakan untuk membuat antrian pencarian nomor telepon. Setiap node menyimpan nomor yang akan dicari, bukan data kontak itu sendiri. Queue diatur menggunakan dua pointer front untuk menunjukkan ke elemen terdepan yang akan diproses terlebih dahulu. Rear menunjukkan ke elemen terakhir, tempat yang menambahkan ke data baru. Di sini menambahkan kontak baru ke dalam link list. Ada tambah kontak baru, printf, flush, get, printf lagi, terus get dan baru. Pembahasannya, fungsi ini menggambarkan mekanisme penyisipan nodes di akhir link list. Tail insertion dalam konteks aplikasi, fungsi ini berperan seperti tombol add kontak pada ponsel, namun perlu dicatat bahwa fungsi get sudah tidak direkomendasikan karena berpotensi menyebabkan buffer overflow. Alternatif yang lebih aman adalah fungsi get dengan pembersihan karakter new line. Penjelasannya, fungsi ini bertanggung jawab sebagai menambah kontak baru ke dalam link list. Langkah-langkahnya yaitu mengalokasikan memori dengan make-lock, mengambil input nama dan nomor dari pengguna, mengatur next menjadi 0 karena nodes baru akan berada di akhir list. Jika list kosong, nodes akan menjadi head contact, dan jika list sudah berisi, maka ditelusuri hingga nodes terakhir, lalu nodes baru disambungkan. Mencari nomor dalam link list. Isinya ada fungsi if dan beserta streams. Penjelasannya, fungsi ini mencari nomor dalam link list menggunakan rekursi. Jika pointer nodes kosong dan tidak ditemukan, jika nodes nomor cocok, maka mengembalikan pointer nodes tersebut. Jika belum cocok, akan memanggil dirinya sendiri dengan nodes berikut atau next. Pembahasannya, rekursi ini mengganti loop tradisional. Pendekatan ini memperlihatkan penerapan fungsi rekursif dalam struktur data linear, di mana setiap pemanggilan menggeser fokus pencarian ke nodes berikutnya. Hal ini memperjelas bagaimana algoritma rekursif bekerja. Setiap pemanggilan akan menunda hasil sampai mencapai kondisi dasar. Di sini menambahkan nomor ke antrian pencarian. Penjelasannya, fungsi ini menambahkan nomor yang ingin dicari ke dalam antrian pencarian. Jika queue kosong, maka front and rear langsung menunjuk kepada nodes baru. Jika sudah ada isinya, nodes baru akan ditambahkan di bagian belakang. Pembahasannya, implementasi algoritma in queue atau masuk antrian. Konsepnya penting. Dalam sistem berurutan, setiap nomor akan menunggu giliran untuk diproses. Fungsi ini menjadi dasar agar pencarian tidak dilakukan secara langsung, tetapi bisa disusun terlebih dahulu seperti daftar kontak tugas. Menghapus dan mengambil nomor terdepan. Penjelasannya, fungsi ini mengambil data dari antrian bagian depan front dan menggeser front ke nodes berikutnya. Jika queue menjadi kosong, maka list juga disebut 0. Pembahasannya, walaupun fungsi ini tidak digunakan langsung dalam program utama, logikanya sangat penting untuk memahami cara queue bekerja dengan dua arah, in queue dan u queue. Fungsi ini juga menunjukkan manajemen di memori dinamis, di mana nodes pertama dikeluarkan tanpa merusak struktur queue berikutnya. Berikutnya, memproses antrian pencarian. Ada fungsi if, front, printf, dan return. Penjelasannya, menelusuri setiap nomor yang ada di queue lalu mencarinya di daftar kontak menggunakan fungsi rekursif. Cari nomor rekursif. Setelah hasil ditampilkan, nodes queue tersebut dihapus dari daftar antrian. Pembahasannya, inilah inti simulasi aplikasi get kontak. Fungsi ini memperlihatkan cara kerja pemrosesan batch atau massal, di mana beberapa permintaan pencarian ditampung dulu, lalu dijalankan satu persatu secara otomatis. Algoritma di sini bersifat linear sehingga waktu pencarian bergantung pada jumlah kontak.
Di sini program utama ada integer main, integer pilihan, dan char nomor yang dicari. Penjelasannya adalah fungsi utama yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna menggunakan struktur do while untuk mengulang menu hingga pengguna memilih keluar, yaitu pilihan pada pilihan 5. Pembahasannya struktur menu seperti ini merupakan bentuk paling sederhana dari user interface berbasis teks CLI. Setiap pilihan menu merepresentasikan fitur tertentu dari aplikasi, menambahkan data, melihat data, menambahkan keantrian, dan memproses pencarian. Yang pertama ada tambah kontak. Pembahasannya adalah ini mengarah kepada pengguna untuk mengisi nama dan nomor. Ini setara dengan nambah entry baru pada daftar kontak di aplikasi sebenarnya. Penting karena tanpa data kontak fitur pencarian tidak akan berguna. Yang kedua ada lihat semua kontak. Pembahasannya menampilkan seluruh data yang telah dimasukkan, lalu memberikan verifikasi visual bahwa data yang diinput sudah benar dan tersimpan dengan baik di dalam memori heap. Lalu yang ketiga ada masukkan yang nomor yang ingin dicari. Ada fungsi vflash, gets, enqueue pencarian, dan breaks. Pembahasannya sebelum pencarian dilakukan, nomor yang ingin dicari ditambahkan dahulu ke queue. Hal ini mengajarkan konsep penundaan eksekusi. Tugas disimpan dulu, baru nanti akan dikerjakan. Dengan cara ini, beberapa nomor dapat diproses sekaligus saat fungsi proses pencarian dipanggil. Yang keempat, case 4 yaitu proses pencarian. Pembahasannya menjalankan seluruh antrian pencarian secara berurutan. Setiap nomor akan dibandingkan dengan seluruh kontak menggunakan fungsi rekursif hingga ditemukan kecocokan. Jika tidak ditemukan, program memberi pesan bahwa nomor tidak ada di daftar kontak. Hal ini meniru algoritma pencarian manual pada database sederhana. Yang case 5, berterima kasih telah menggunakan simulasi get kontak. Di sini pengguna memilih nomor 5 karena telah selesai menggunakan program dari implementasi get contact atau studi kasus, dan pembahasannya adalah sebagai bentuk terima kasih. Pesan ini berfungsi memberikan kesan dan sopan profesional kepada pengguna serta menjadi titik berhenti dari perulangan menu tersebut, yaitu pesannya adalah terima kasih menggunakan simulasi get contact. Next, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada simulasi berikut, contoh output pada tampilan di gambar memiliki beberapa pilihan menu. 1. Tambah kontak. 2. Lihat semua kontak. 3. Tambah keantrian pencarian. 4. Proses antrian pencarian. 5. Keluar. Langkah-langkah pada berikutnya. 1. Program menampilkan menu utama dengan pilihan dari 1 sampai 5. 2. Pengguna mengetik 1 lalu menekan enter yang berarti memilih tambah kontak. Lalu 3. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nama, nomor telepon. Lalu pengguna pertama kali memasukkan nama Yanto dengan nomor 08 sebagai berikut. Kemudian muncul pesan kontak berhasil ditambahkan. Ini berarti data telah tersimpan ke dalam daftar kontak. 5. Program kembali menampilkan menu utama. 6. Pengguna kembali memilih menu 1 lalu memasukkan sama seperti perintah sebelumnya dan kemudian muncul pesan yang sama, kontak berhasil ditambahkan. Artinya kontak kedua juga berhasil disimpan. Selanjutnya,
Menu ini berisi daftar pilihan fitur yang dapat dijalankan oleh pengguna. Yang pertama, tambah kontak untuk menambahkan data lama dan nomor telepon baru. 2. Lihat semua kontak, yaitu untuk menampilkan seluruh kontak yang telah disimpan. 3. Tambah keantrian pencarian, yaitu dengan menambahkan kontak ke dalam antrian untuk disimulasikan sebagai pencarian. Keempat, proses antrian pencarian akan menjalankan pencarian dari antrian yang sudah dibuat. Setelah itu keluar dan menutup program. Langkah-langkah berikutnya. 1. Pemilihan menu. Pilih menu 2. Pengguna memilih menu nomor 2, yaitu lihat semua kontak. Setelah itu hasil tampilkan kontak dalam program akan menemukan daftar kontak yang telah diisi pada tambah kontak. Selanjutnya, pada langkah-langkah berikut ini, pilihan menu oleh pengguna pilih menu 3. Pengguna memilih menu nomor 3, yaitu tambah ke antrian pencarian. 2. Input nomor oleh pengguna masukkan nomor yang ingin dicari. Setelah itu program meminta pengguna untuk memasukkan nomor telepon yang akan dicari. Ketiga, pesan konfirmasi dalam program nomor berhasil ditemukan ke antrian pencarian. Nomor yang dimasukkan telah berhasil disimpan dan struktur data antrian queue untuk diproses di tahap berikutnya. Lalu langkah-langkah pada pengguna pilih nomor 4. Pengguna memilih untuk memproses antrian pencarian, yaitu proses pencarian mencari nomor dan telah ditemukan nama beserta nomor. Sistem mencari nomor yang ada di hasil pencarian ditemukan dalam daftar kontak. Nama yang sesuai adalah Yanto, sehingga program menampilkan hasil pencarian. Akhir proses, semua antrian telah diproses yang menandakan bahwa semua nomor yang telah selesai dan tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, pilih menu pengguna 3. Pengguna memilih nomor 3, yaitu tambah antrian pencarian. Input nomor oleh pengguna, masukkan nomor yang ingin dicari. Program meminta pengguna untuk memasukkan nomor telepon yang akan dicari. Pesan terkonfirmasi dalam program berhasil dimasukkan ke antrian pencarian, yaitu telah disimpan dalam struktur data antrian untuk diproses ke tahap berikutnya. Langkah-langkah terakhir, pilih menu oleh pengguna. Pengguna memilih nomor 5, keluar dari program pada proses. Saya keluar program dan mengucapkan terima kasih telah menggunakan simulasi. Kesimpulan, konsep struktur data yang pertama menggabungkan 3 konsep utama, yaitu linked list, queue, dan rekursi, menggunakan linear search untuk proses pencarian data. Ketiga, struktur data bersifat dinamis dan efisien dalam memori. Keempat, queue memungkinkan pencarian data secara berurutan. Lalu implementasi program. 1. Bersifat interaktif dan modular. Setiap fitur dibuat dengan fungsi terpisah. 2. Mudah dikembangkan dengan fitur tambahan seperti hapus, edit, dan simpan ke file. 3. Relevan untuk pembelajaran pointer, dynamic memory allocation, dan rekursi. Fungsional utama. Yang pertama menyimpan dan menampilkan kontak, lalu kedua menambahkan nomor antrian, ketiga memproses pencarian otomatis. Lalu di sini kita akan mendemokrasikan program kita yang akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Mas Edo dengan NPM terakhir 269.
Silakan Mas Edo, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan langsung demo program simulasi get contact. Buat yang pertama kita pilih angka nomor 2 dulu, buat kita pastiin bahwa data yang ada di semua kontak itu masih kosong. Selanjutnya kita akan coba menu 1 buat menambah data kontak. Yang pertama kita masukkan nama, di sini kita kasih contoh nama Winda. Terus buat nomor kita kasih 08. Nah, di sini sudah muncul pesan kontak berhasil ditambahkan. Terus di sini kita akan coba buat pilih menu 2 lagi buat lihat daftar kontak. Nah, di sini sudah muncul data yang barusan kita tambahin yang berisi namanya Winda, terus nomornya juga sesuai yang kita tambahin. Terus kita coba buat tambah data lagi. Coba nama terus kita masukkan nomor, kita tambah data lagi, kita kasih nama nomor. Selanjutnya kita coba kita pilih menu nomor 2 lagi buat lihat semua kontak yang ada. Nah, di sini udah ada 3 daftar kontak yang udah kita masukin barusan. Yang pertama ada Winda, terus kedua ada Edo, terus Rio. Terus selanjutnya kita akan coba buat pilih menu yang nomor 3. Nah, buat menu nomor 3 ini kita bakal masukin nomor yang mau kita cari. Nah, buat demo untuk cari nomor ini kita akan coba 2 cara. Yang pertama itu nomornya ditemukan, dan yang kedua ini nomornya tidak ditemukan. Jadi yang pertama kita nyoba masukkan nomornya si Rio. Nah, kalau misal kita udah masukin nomor yang akan dicari, nomornya itu bakal ke queue dulu, buat kita pilih nomor 4 dulu baru bisa keluar hasil pencariannya. Nah, di sini kita coba masukkan menu 4 buat proses antrian pencarian. Nah, di sini udah datanya berhasil ditemukan. Nama nomornya sesuai sama namanya Rio. Nah, di sini kita akan
coba lagi buat nyari data semisal nomornya itu nggak ada. Kita cek nomor 4. Kalau misal di kondisi nomor yang kita cari itu tidak ada, bakal muncul pesan nomor yang kita cari, terus bakal muncul pesan tidak ditemukan dalam daftar kontak. Buat selanjutnya, karena kita udah selesai semua, kita akan coba pilih ke nomor 5 buat keluar. Nah, di sini kita udah bisa berhasil keluar dari programnya. Nah, di sini aku mau jelasin dikit-dikit buat tiap fungsinya. Misal buat tambah kontak. Yang pertama buat strak kontak dulu. Di sini kita isi kita kasih kita kasih tipe data char dengan namanya itu nama, dengan ukuran tipe datanya itu 50, yang kedua ada nomor, terus isinya ukurannya itu 20. Nah, buat selanjutnya ke antrian. Di antrian ini kita ada variabel nomor dicari dengan tipe data char dan dengan ukuran 20. Nah, di sini ada fungsinya, misal ada antrian terus bintang front sama dengan 0. Ini fungsinya buat penunjuk ke elemen depan atau head untuk ke queue. Terus yang ini antrian pointer rear sama dengan 0 buat penunjuk ke elemen yang belakang atau tailnya queue. Terus di sini ada fungsi tambah kontak. Buat fungsi tambah kontak ini penjelasannya mengalokasikan memori buat kontak baru dan mengisi data, terus menambahkan kontak baru ke akhir ke tailnya dari linked list head kontak. Terus selanjutnya ada buat fungsi tampilkan kontak. Buat fungsi tampilkan kontak ini kita pakai yang linked list traverse. Jadi kita nampilinnya itu mulai dari head awal sampai tail hingga akhirnya. Nah, di sini selanjutnya kita buat review, kita buat tambah nomor ke nomor pencarian, karena di sini kan waktu kita coba isi tadi, waktu kita pilih angka nomor 3 itu kita gak bisa langsung proses, kita harus pilih menu 4 dulu buat proses. Nah, di sini buat fungsinya tadi di NQ ini. Sini buat pencarian. Baik, kurang lebih itu aja buat demo program dari